Pasar malam di tengah hutan bisikan, di ujung sebuah desa yang tenang. Tersembunyi sebuah hutan tua bernama hutan bisikan. Orang-orang desa jarang berani masuk ke dalamnya. Mereka bilang, di dalam hutan itu, angin bisa berbicara, dan pepohonan berbisik seperti menyimpan rahasia lama. Namun, setiap bulan purnama ketiga, sesuatu yang ajaib terjadi. Sebuah pasar malam muncul di tengah-tengah hutan itu. Tapi hanya anak-anak yang memiliki hati penuh rasa ingin tahu dan keberanian yang bisa menemukannya. Awal petualangan Dira dan Lenodira, seorang gadis cerdas berusia 9 tahun, dan adiknya Lano, yang baru 6 tahun, tinggal bersama nenek mereka di pinggir desa. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar penuh di langit, Dira mendengar suara nyanyian lembut dari arah hutan. Suara itu seperti memanggil namanya. Dira, Lano, datanglah. Dengar itu, tanya Dira sambil menoleh pada Lano yang sedang menggambar di lantai. Lano mengangguk pelan. Itu suara hutan dengan rasa penasaran dan semangat petualangan. Mereka mengambil jaket, membawa lentera kecil, dan diam-diam melangkah ke dalam hutan bisikan. Di antara pepohonan tinggi yang berbisik lembut, kabut tipis menyelimuti jalan setapak. Tiba-tiba, di depan mereka, muncul gerbang besar dari cahaya berwarna-warni, seolah-olah terbuat dari bintang. Gerbang itu terbuka perlahan, dan suara musik lembut terdengar dari baliknya. Selamat datang di pasar malam hutan bisikan, kata seekor burung hantu berkacamata, berdiri di samping gerbang sambil memegang daftar nama. Dira dan Lano, nama kalian sudah tercatat. Mereka saling pandang heran. Bagaimana bisa begitu melewati gerbang? Dunia di dalamnya berubah menjadi penuh warna dan cahaya. Stand-stand kecil berjajar, masing-masing dijaga oleh makhluk ajaib. Kelinci berbaju jas, beruang penjual permen kapas, dan peri kecil yang menjual minuman dari embun pagi. Ada karusel yang ditarik oleh kupu-kupu raksasa, roda keberuntungan yang bisa mengabulkan satu harapan, dan permainan lempar cincin yang dihadiahi. Bintang jatuh. Lano tertawa saat menaiki ikan paus udara yang terbang mengelilingi pohon. Dira mencoba es krim rasa pelangi yang membuatnya bisa melayang 5 detik di udara. Tempat ini luar biasa, bisik Dira. Di tengah keramaian, seekor rubah bersyal emas mendekati mereka. Pasar malam ini akan menghilang saat fajar. Tapi setiap anak yang datang punya satu tugas rahasia. Katanya, tugas, tanya Lano, kalian harus menemukan kotak kenangan yang hilang. Ia tersembunyi di balik tenda bisikan. Mereka pun berlari menuju tenda besar berwarna ungu tua. Di dalamnya, suara bisikan terdengar lebih jelas. Tenda itu penuh dengan cermin, asap tipis, dan bayangan masa lalu. Setelah menyusuri lorong berliku, mereka menemukan sebuah kotak kayu kecil berukir daun dan bintang. Saat dibuka, keluar cahaya hangat dan sebuah gambar lama. Itu adalah gambar mereka bersama ibu dan ayah yang sudah lama pergi merantau. Rubah bersyal emas muncul kembali. Kenangan ini akan selalu menghangatkan hati kalian. Bahkan ketika kalian lupa bahwa pasar malam ini pernah
nyata. Saat fajar mulai menyingsing, semua cahaya mulai padam perlahan. Stand-stand menghilang, musik meredup, dan para makhluk kembali ke dalam bayangan hutan. Dira dan Leno terbangun di dekat pohon besar. Lentera mereka masih menyala redup. Apakah itu semua nyata? Tanya Leno sambil memegang kotak kenangan. Dira tersenyum. Kalau tidak nyata, mengapa kotaknya ada di sini? Sejak malam itu, Dira dan Leno tak pernah lagi takut pada hutan bisikan. Mereka tahu, di balik rimbunnya pepohonan dan suara angin, ada dunia ajaib yang menunggu. Hanya bagi mereka yang percaya. Dan setiap kali bulan purnama ketiga datang, mereka duduk di jendela, berharap suara lembut itu akan memanggil lagi. Dira, Leno, waktunya kembali. Tamat.